Salam, perkenalkan nama saya Livni Audia Pando dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau memaparkan kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, kita akan melihat peta konsep yang sudah saya buat. Di dalam fonologi dan subdisiplin ilmunya ada beberapa subbab, yaitu pengertian fonologi, faktor pemerolehan fonologi, ruang lingkup fonologi, subdisiplin fonologi, dan fonologi beserta subdisiplin ilmu lainnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian. Menurut etimologi, fon berarti bunyi dan logi berarti ilmu. Jadi jika kita gabungkan, fonologi itu adalah ilmu mengenai bunyi, tapi secara singkatnya, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pola bunyi dalam bahasa. Kemudian kita masuk ke faktor pemerolehan fonologi. Faktor pemerolehan fonologi ada 3. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada intelijensi. Jadi kita akan membahas tentang faktor biologis adalah pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh genetik, keturunan, etnik yang dimiliki oleh orang tua. Sedangkan kalau faktor lingkungan, pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama anak yang hidup berdampingan dengan 2 bahasa. Yang terakhir ada faktor intelijensi. Intelijensi itu sendiri adalah kemampuan mental untuk memahami, bernalar, dan menyelesaikan masalah. Jadi anak yang memiliki intelijensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap lingkungan sekitar, begitupun sebaliknya. Namun faktor intelijensi ini semuanya tetap kembali ke dukungan orang tua. Kemudian kita lanjut ke pembahasan ruang lingkup fonologi, yaitu ada 2, fonetik dan fonemik. Fonetik berkaitan dengan relasi fisik dari suara, sementara fonemik berkaitan dengan perbedaan bunyi yang mengubah makna dalam bahasa. Singkatnya, fonetik itu memeriksa bagaimana suara diproduksi, didengar, dan direkam. Sementara fonemik menyoroti bagaimana perbedaan dalam suara dapat mengubah makna kata. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu subdisiplin fonologi. Subdisiplin fonologi ada 2, pada fonetik dan pada fonemik. Kita masuk kepada fonetik. Pada fonetik, subdisiplin fonologi itu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh gerakan-gerakan organ-organ bicara seperti lidah, bibir, dan gigi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana posisi dan gerakan organ-organ bicara mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi tertentu. Sedangkan fonetik akustik ini memeriksa sifat-sifat fisik bunyi, terutama dalam hal gelombang suara dan cara suara tersebut didengar. Ini mencakup analisis tentang frekuensi, amplitude, dan durasi bunyi, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut diproses oleh telinga manusia. Yang terakhir ada fonetik auditoris. Ini fokus pada bagaimana kita mendengar dan memproses suara-suara bahasa. Ini melibatkan pemahaman tentang persepsi auditoris manusia, termasuk bagian kita mengidentifikasi dan memahami bunyi-bunyi bahasa dalam konteks linguistik, fonologi, dan lainnya. Ada identifikasi fonem, yaitu proses identifikasi unit bunyi yang membedakan makna dalam bahasa tertentu. Yang kedua ada alofon. Alofon adalah bunyi yang tidak mengubah makna kata dalam suatu bahasa, tetapi hanya berbeda dalam realisasi fisik atau konteks pengucapan. Dan yang ketiga ada klasifikasi fonem. Pengelompokan fonem-fonem berdasarkan ciri-ciri fonetik atau fonologis tertentu seperti tempat atau cara pembentukan bunyi. Yang keempat ada hasanah fonem. Kumpulan semua fonem yang terdapat dalam sebuah bahasa atau dialek tertentu. Dan yang kelima ada perubahan
fonem, perubahan dalam sistem bunyi sebuah bahasa yang menghasilkan perubahan makna. Kata seringkali terjadi secara historis atau dalam proses perubahan bahasa. Dan dalam ada fonem dan grafem. Fonem adalah unit bunyi dalam bahasa membawa makna, sedangkan grafem adalah unit tulisan atau huruf yang mempresentasikan bunyi tersebut dalam tulisan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yang ditambahkan oleh Ibu, yaitu ada fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Fonologi dan morfologi. Morfologi itu mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem-fonem dan morfem-morfem dalam pembentukan kata-kata. Kedua, fonologi dan sintaksis. Sintaksis mempelajari struktur dan susunan kata-kata dalam kalimat. Fonologi mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek seperti pengaruh bunyi terhadap struktur frasa dan klausa. Kemudian ada fonologi dan semantik. Semantik mempelajari makna dalam bahasa. Mempengaruhi semantik melalui hubungan antara fonem-fonem dan makna dalam pembentukan kata-kata dan kalimat. Fonologi dan psikolinguistik. Psikolinguistik mempelajari hubungan bahasa dan pikiran serta proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Fonologi berperan dalam pemahaman proses produksi bunyi dalam pikiran dan dalam pengenalan interpretasi bunyi dalam proses komunikasi. Ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih.